Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Adila Putri dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PAI KAD 3.9, yaitu mengenai materi Rahmat Islam bagi Nusantara. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kebenaran bahwa dakwah dengan cara damai Islam diterima oleh masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi mudahnya dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk agama Islam tidak berat, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. 3. Dalam Islam tidak ada sistem kasta. 4. Islam relevan dan tidak menentang secara frontal adat istiadat yang tengah berkembang. Yang kelima, dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Dan yang keenam, bantuan dari para wali songo yang berdakwah dengan cara menarik. Selanjutnya bagian yang kedua, menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia, saling menghormati dan tolong-menolong. Kedua, Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah SWT derajat semua manusia sama kecuali takwanya. Yang ketiga, Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengharamkan manusia saling berselisih, bermusuhan, merusak, dan saling mendengki. Yang keempat, Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya, serta senantiasa setiap saat berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih. Selanjutnya poin yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para tokoh sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Baik teori Gujarat maupun teori Persia, keduanya sama-sama menetapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Namun, teori Mekah menetapkan kedatangan Islam ke Nusantara jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7 Masehi saat Rasulullah SAW masih hidup. Secara ilmiah, teori Mekah yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lainnya menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu lagi dibuktikan. Bagian yang terakhir yaitu menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penggerak utama dalam penyebaran Islam dan telah menggoreskan nilai-nilai keteladanan mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu sebagai berikut. Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai budaya masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Ampel, yaitu membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Yang kedua, Raja Pandita di Gresik, merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. Yang ketiga, Susuhan Majagung, mengajarkan pengelolaan berbagai jenis masakan. Lauk pauk, memperbarui alat-alat pertanian, membuat gerabah. Yang keempat, Surian Gunung Jati di Cirebon, mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara pembuka hutan. Yang kelima, Sunan Giri, yaitu membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, juga merintis pembukaan jalan. Yang keenam, Sunan Bonang, mengajar ilmu suluk, yaitu membuat gamelan, mengubah irama gamelan.
Yang ketujuh, Sunan Derajat, mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Dan yang terakhir, Sunan Kudus, yaitu merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan undang-undang hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa.